Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi berjumpa dengan saya Tunku Ibnu Sa'dan dalam program Cahaya Hati. Pemirsa Ubion TV yang dirahmati Allah, sambil menunggu waktunya berbuka Ramadan berkah, mari kita lihat ada satu nasihat daripada Luqmanul Hakim. Disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-36. Ada satu nasihat daripada seorang ahli hikmah, yaitu Luqmanul Hakim. Beliau bukan nabi, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Luqman. Dalam riwayat mengatakan beliau adalah seorang yang berkulit hitam, namun alangkah mulia setiap kata yang keluar daripada ucapan Luqmanul Hakim, yaitu berupa hikmah yang begitu mendalam. Pemirsa Ubion TV yang dirahmati Allah, sehingga dalam satu kesempatan oleh Luqmanul Hakim menasihati anaknya dengan satu nasihat, "Ya bunayya, wahai anakku," kata Luqmanul Hakim, "innan nasa salasatu aslasin," bahwa sungguh manusia itu terbagi ke dalam 3/3 bahagian. Pemirsa Ubion TV yang dirahmati Allah, maka sepertiga yang pertama kata Luqmanul Hakim, awwaluha lillahi. Sepertiga yang pertama, wahai anakku, itu milik bagi Allah. Fahuwa ruhun, maka itulah ruh ataupun nyawa yang bersemayam dalam diri kita ini. Pemirsa Ubion TV yang dirahmati Allah, maka nyawa ataupun ruh itu adalah hak pakai yang Allah berikan kepada kita, maka tidak ada wewenang hak milik bagi kita. Maka alangkah manusia hari ini begitu sombong. Coba dipikirkan, padahal hidup kita di dunia, hidup kita dengan nyawa yang diberikan oleh Allah hanya semata hak pakai, bukan hak milik. Ada saahnya, wahai anakku, ruh itu akan kembali kepada Allah dikala tiba masanya. Coba kita lihat umat-umat yang dahulu begitu lama hidupnya, begitu sombong kehidupan Fir'aun, seolah-olah dia tidak akan mati lagi, kekal hidup di dunia. Tetapi karena nyawa, ruh itu merupakan hak pakai yang diberikan oleh Allah, begitu tiba masa, iza ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, begitu tiba ajal kita, Allah tidak akan memberikan luang kepada kita sedikit pun untuk digeserkan, dan tidak ada kesempatan untuk dipercepatkan. Maka apa yang kita sombongkan, hidup kita sementara di dunia, nyawa akan kembali kepada Allah. Maka tidak bisa kita berkata kepada Allah, dikala tiba saatnya Allah mengambil kembali itu ruh, dikala tiba saatnya Allah mengambil kembali itu nyawa, kita lemah, tak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa kita berkata kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau ambil dulu nyawaku ya Allah. Jangan engkau matikan dulu aku ya Allah. Masih banyak dosa yang belum aku taubat ya Allah. Masih banyak puasa yang belum sempat aku qada. Masih banyak sembahyang yang aku tinggalkan belum sempat aku qada. Maka sudi kiranya ya Allah, berikan aku waktu luang sebentar untuk aku taubat kepadamu atas dosaku ya Allah." Tetapi dikala tiba saatnya
tidak ada kesempatan lagi untuk kita bertaubat kepada Allah, melainkan sebelum nyawa ataupun ruh itu Allah cabutkan daripada diri kita. Kemudian kata Luqmanul Hakim, sepertiga yang kedua wahai anakku, sulusu sani li nafsihi fahuwa amalu. Maka sepertiga yang kedua kata Luqmanul Hakim itu akan kembali kepada dirimu masing-masing, yaitu amal yang pernah engkau lakukan. Maka alangkah bahagia bila kita hidup dalam dunia, lebih-lebih dalam situasi kondisi bulan suci Ramadan, senantiasa kita beribadah kepada Allah. Kita persiapkan amal untuk kita menghadapi kematian dikala kita kembali kepada Allah. Maka itu akan kembali kepadamu dikala nyawa sudah dicabut oleh Allah. Maka tergantung pada diri kita. Bila amal kebaikan yang kita lakukan, sungguh kita akan mendapat kemenangan kelak dikala kita kembali kepada Allah. Maka alangkah naas bila amal sebaliknya yang kita lakukan, yaitu amal keburukan. Maka amal keburukan yang hari ini kita kumpulkan, kelak kita akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Karena dua pokok itu akan kembali kepada kita. Bila amal kebaikan yang senantiasa selalu kita kumpulkan dikala nyawa masih bersemayam dalam diri kita, beribadah kepada Allah, kelak engkau akan bahagia. Namun sebaliknya, bila dengan masa yang diberikan oleh Allah, umur 40 tahun, umur 50 tahun, bahkan sampai 70 tahun kita hidup di dunia, alangkah rugi bila tidak ada amal kebaikan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Obion TV yang dirahmati Allah, maka nasihat yang ketiga kata Luqmanul Hakim, sulusu salasati, sepertiga yang terakhir, li dudi, akan kembali milik daripada cacing tanah, fahuwa jasadu, itulah jasad kita. Pemirsa Obion TV yang dirahmati Allah, dikala jasad sudah terbujur, nyawa sudah kembali kepada Allah, jasad yang tidak lagi berdaya, jasad yang tidak ada lagi harga, terbujur di atas tikar. Hanya kita menunggu saat-saat kita akan dikembalikan ke alam barzakh. Maka jasad itu adalah milik cacing tanah. Sebesar apapun hari ini kita fasilitasi jasad kita, semahal apapun hari ini yang kita pakaikan untuk kita menjaga, merawat jasad kita, kadang-kadang sekali kita masuk dalam tempat perawatan jasad, menghabiskan uang yang begitu banyak. Kadang-kadang demi kita menjaga jasad, apapun kita lakukan. Tapi ingat, jasadmu itu suatu saat akan menjadi milik cacing tanah. Maka tidak bisa kita mengatakan kala nanti, wahai cacing, jangan engkau membinasakan jasadku, jangan engkau rusakkan jasadku, jangan engkau makan jasadku, jangan engkau hinakan jasadku, wahai cacing. Tetapi apalah daya, cacing menjawab di kala itu, wahai manusia, semasa jasadmu ini Allah berikan nyawa, kenapa engkau tidak beribadah kepada Allah? Kenapa engkau tidak memuliakan jasadmu ini dengan ubudiyah kepada Allah? Kenapa engkau tidak memuliakan jasadmu ini dengan membaca Al-Quran? Ini hari, wahai manusia, jasadmu sudah menjadi milikku, kata cacing tanah. Maka apa yang kita banggakan hidup kita di dunia, semua akan kita tinggalkan dikala kita menutup mata, kembali kepada Allah, menjadi ahli kubur. Maka
jasad yang hina, jasad orang yang maksiat, jasad orang yang tidak taat kepada Allah, maka akan menjadi makanan cacing tanah, maka akan menjadi makanan makhluk-makhluk gaib daripada tentara-tentara Allah. Na'udzubillah. Maka pemirsa Ubi On TV yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan, tingkatkan amal kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita berbuat kebaikan dalam bulan suci Ramadan, mulia jasad kita dikala kita kembali kepada Allah tanpa ada penyesalan dikala ruh kita diambil kembali oleh Allah. Pemirsa Ubi On TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan berkah, selamat menunaikan ibadah puasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.